Kalau antum mau sukses dalam kehidupan ini, usahakan. Kalau bisa semua bagus. Pasti mereka saling bisik tuh. Mereka mengatakan, orang ini punya amal rahasia dengan Tuhannya. Itu yang membuat dia. Akhirnya Allah SWT angkat derajat. Kalau target seorang muslim dalam hidupnya adalah mengejar kebaikan, terus setelah itu kebaikan, dan kebaikan di atas kebaikan. Selalu mencari dari kebaikan apa kepada kebaikan apa lagi, atau lebih baik daripada kebaikan sebelumnya. Tidak ada dalam kamus seorang muslim waktunya sia-sia, tidak bermanfaat, atau sibuk dengan pelanggaran-pelanggaran yang telah Allah Subhanahu wa taala larang. Kalau itu masa lalu Anda, ubah sekarang. Harus sekarang punya program semuanya berisikan hal-hal yang optimis dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kita tinggal patuh saja kepada Allah. Dan Allah janjikan dalam surah At-Talaq, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Praktikin coba. Sehari, sepekan, sebulan, sudah ada efek langsung bisa dirasakan. Pada saat kita coba komitmen, hari ini saya akan sholat 5 waktu di masjid, tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Coba komitmen, diniatkan, bahkan dari sholat tahajudnya. Dengan izin Allah, kita akan terbangun. Kalau tidak, berarti masih ada kemaksiatan dan tersisa. Sebelum tidur beristighfar, bertobat kepada Allah, berazam, kemudian mulai jalan. Coba sehari saja. Azan, kita sudah dari masjid. Takbiratul ihram imam, kita langsung takbir. 5 waktu sholat. Usahakan pada hari itu mengerjakan duha walaupun cuma 2 rakaat, sholat malam walaupun cuma witir. Coba dikerjakan. Lihat perubahan yang terjadi. Keesokan paginya kalau kita komitmen menjalankan lagi, apapun yang kita butuhkan seperti termudahkan depan mata. Sangat mudah. Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Kalau kita tinggal menikmati dan berusaha untuk menjadi orang yang terbaik saja. Berusaha dan tidak usah jauh-jauh. Mulai dari hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tambahkan dengan yang disunnahkan. Bahkan dalam Islam sudah kita titik beratkan pada pertemuan sebelumnya, kalau kita bisa mendapatkan kebaikan bahkan dengan niat kita. Niat saja. Niat ingin sholat malam, niat ingin bersedekah kalau ketemu sama fakir miskin, niat nanti pada saat pulang kantor mau hadir ke majelis ilmu, niat kalau ada rezeki mau haji, dan seterusnya. Niat kapan jihad dikumandangkan kita akan pergi. Semua itu sudah cukup mendatangkan pahala. Kalau kita kerjakan, kita akan dapat 10 kali lipat. Begitu mudahnya kita beramal saleh. Bahkan lebih jauh daripada itu, kita bisa panen pahala dari kebaikan yang sedang orang kerjakan dengan cara mendukungnya, dan juga dari keburukan orang dengan cara meluruskannya. Semua pahala. Pelanggaran orang pun di depan mata kita, kita bisa dapat pahala. Itu kan hadis disebutkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dan ayahnya adalah sahabat. Dia berkata, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan, lalu beliau bersabda, inna bil madinati la rijala ma sirtum masira wa la qata'tum wadiya illa kanu ma'akum habasahumul marad. Sesungguhnya di Madinah ini, atau di Madinah itu yang sedang kita tinggalkan kotanya, ada orang-orang yang mana kamu tidaklah sekalian berjalan dalam suatu perjalanan atau melewati suatu lembah, melainkan mereka ikut bersama kalian dalam memperoleh pahala, namun mereka terhalangi dengan penyakit. Begitu juga dengan riwayat Anas radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna aqwaman bil madinati khalfana ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana fihi habasahumul udhur. Sesungguhnya di Madinah ada beberapa kaum di belakang kita yang mana tidaklah kita melewati satu jalan di lereng gunung maupun lembah, melainkan mereka ikut serta bersama kita dalam memperoleh pahala, namun mereka terhalangi oleh uzur. Jadi ini keutamaan yang luar biasa. Sekarang lihat jemaah haji lewat, jangan cuma sekedar lihat dia mereka lewat, tapi niatkan, bertekad dalam hati, kalau Allah berikan peluang yang sama, kita akan kerjakan yang sama. Apapun jemaah haji dapatkan di sana, kita juga dapat pahala dengan niat saja. Maka itu keringanan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sampai sebagian salafus saleh berkata, aku ingin sekali punya niat di setiap amal saleh walaupun aku belum sempat melakukannya. Karena dengan niat kita bisa dapatkan pahalanya. Tentu beda pahala antara orang yang cuma niat dengan orang yang melakukannya langsung. Karena Nabi SAW bersabda begitu dalam hadits Bukhari, man hamma bihasanatin wa lam ya'malha kutiba lahu hasanatun kamilah. Siapa yang niat mengerjakan satu perbuatan kebaikan lalu dia belum mengerjakannya, dicatatkan baginya satu pahala lengkap. Fa in amilaha,
Kalau dia kerjakan, kutiba lahu asyra adhafiha, dicatatkan baginya 10 kali lipat dari ibadah itu. Ila 700 di'fin, bahkan sampai 700 kali lipat. Begitu juga teman-teman, kalau kita coba tanda kutip paksakan diri dalam ibadah. Kita cuma butuh paksakan sebentar, paksakan dulu di majelis ilmu begini, paksakan hadir di majelis ilmu, paksakan sholat 5 waktu di masjid, paksakan. Nanti kalau kita memaksakan itu dan menjadi sebuah rutinitas, satu waktu kita punya udur, sakit, naudzubillah, gila, misalnya, ya. Juga termasuk ya sebagian amal bisa bahkan setelah meninggal dia berjalan, tetap berjalan. Itu akan diberikan oleh Allah SWT pahala lengkap pada saat kita punya udur. Jadi kayak sakit, gila tadi misalnya. Begitulah yang dikatakan dari hadits Abu Musa setelahnya, radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha." Apabila seorang hamba terkena sakit atau dalam bepergian, musafir, maka dituliskan baginya pahala seperti yang ia kerjakan di waktu mukim dan sehat. Kayak misalnya kita biasa sholat qabliyah duhur, ba'diyah duhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya. Kita kan kalau musafir jamak qasar, kita kehilangan, tidak ada lagi qabliyah dan ba'diyah, tetap pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kita pada saat lagi mukim, bukan musafir, suka mengerjakannya. Begitu juga dengan orang sakit, orang gila, sama kasusnya. Jadi, maka ini juga sebuah keutamaan yang luar biasa. Juga hadis yang masyhur, saya langsung saja baca terjemahannya yang datang setelahnya dari Abu Kabsyah Al-Ambari radhiyallahu anhu. Sesungguhnya dunia ini hanya bagi 4 orang. Pertama, hamba yang diberi rezeki oleh Allah berupa harta dan ilmu, kemudian ia menggunakan untuk bertakwa kepada Rabbnya, ilmunya diajarkan, kemudian juga dia amalkan, serta hartanya juga dibagikan dan dia juga gunakan untuk kebutuhannya, menghubungkan tali kekeluargaan dan mengetahui hak Allah di dalamnya, ada zakat, ada sedekah, maka inilah kedudukan yang paling utama. Kedua, hamba yang diberikan rezeki oleh Allah berupa ilmu, namun tidak punya rezeki berupa harta, cuma pintar saja tapi nggak ada hartanya, miskin. Lalu dia mempunyai niat yang benar dengan berkata, kalaulah aku memiliki harta, sungguh aku akan berbuat seperti si fulan. Ditunjuklah orang tadi yang punya harta dan ilmu. Kata Nabi SAW, maka orang itu sesuai dengan niatnya antara dia sama Allah, dia harus jujur, maka pahala keduanya adalah sama. Misal antum lihat ada orang kaya sibuk bangun masjid sana sini, bangun masjid, rumah anak yatim, hajikan orang, segala macam lah dibiayai sama dia. Kita mungkin nggak punya kemampuan sama dia. Saya tahu ada beberapa orang, Masya Allah, di Jakarta luar biasa, di Indonesia maksudnya bersedekah luar biasa. Mungkin kita nggak bakal bisa menjangkau mungkin dengan keadaan kita sekarang untuk bersedekah seperti mereka. Setiap hari keluarin ratusan juta, ada yang keluarin miliaran rupiah, sedekah, bantu sana, bantu sini. Kita mungkin nggak bisa sampai ke situ, tapi bisa kita jangkau pahala yang sama dengan niatnya. Asal kita yakin, betul-betul kalau Allah kasih, kita akan lakukan hal yang sama, maka Nabi SAW mengatakan keduanya ini sama pahalanya. Kejar itu, nggak ada sulitnya itu, nggak ada modalnya kecuali niat, gitu kan. Yang ketiga, hamba yang Allah beri rezeki berupa harta, namun tidak diberi rezeki berupa ilmu. Jadi dia bodoh dalam agama. Maka lalu dia sia-siakan hartanya tersebut tanpa ilmu. Tidak bertakwa kepada Rabbnya, tidak digunakan untuk silaturahim dan tidak mengetahui hak Allah dalam hartanya. Maka hamba seperti ini berada dalam kedudukan paling jelek. Ya. Dia kaya raya tapi tidak tahu harus kemanakan uangnya. Sumbernya halalkah, bagi dikeluarkan ke tempat halalkah atau tidak, bagi dia tidak penting. Maka ada orang keempat yang lebih buruk lagi adalah hamba yang diberi rezeki oleh Allah, baik tidak diberi rezeki oleh Allah, baik harta ataupun ilmu. Jadi dia sudah miskin, bodoh lagi. Ya. Ada orang seperti itu, naudzubillah. Lalu ia berkata, kalau aku diberi harta, sungguh aku akan berbuat seperti si fulan. Dia tunjuk orang yang kaya tadi, tapi tidak punya ilmu. Mau bangun diskotik, mau bangun karaoke, mau buat-buat maksiat. Maka kata Nabi SAW, orang itu yang tadi yang keempat ini sesuai dengan niatnya, maka sama dosanya dengan orang yang sebelumnya. Begitu juga dalam hadis Abu Darda radhiyallahu anhu. Tentu kita berusaha teman-teman jadikan, saya sudah bilang, jadikan dalam doa kita, Allahumma rzuqni ilman wa mala waj'alni mimman yuhliku ma'al halakati fil haqq. Kurang lebih terjemahnya begini, ya Allah karuniakanlah aku ilmu dan harta dan jadikan aku menghabiskan keduanya di jalanmu. Karena ini disebutkan dalam hadis tadi, golongan terbaik. Udah kaya, pintar agama, maka dia sibuk mengajarkan ilmunya, dia sibuk juga menginfakkan hartanya. Ini golongan terbaik. Kita selalu minta itu, gitu kan.
Kemudian juga orang yang tadi sudah niat mau mengerjakan amal soleh tapi belum sempat mengerjakannya. Hadis Abu Darda meributkan radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man ata firasyahu wa huwa yanwi an yaquma fayusalli min al-lail faghalabathu 'ainuhu hatta yusbih kutiba lahu ma nawa wa kana naumu sadaqatan 'alaihi min rabbih." Barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya, tidur malam hari, lalu dia niat akan bangun untuk sholat malam, betul dia niat mau bangun sholat malam, lalu ia terlelap tidur sampai pagi, tapi kebablasan, bangunnya subuh, maka dituliskan baginya pahala karena niat itu, sholat malamnya lengkap. Sedangkan tidurnya itu adalah sedekah robnya kepadanya, ya, sedekah robnya kepadanya. Jadi dia artinya dapat pahala sedekah di sini, ya, atau Allah SWT bersedekah kepadanya. Seperti mirip dengan orang puasa, dia makan tapi dia lupa, maka makanan itu adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia lanjutkan puasanya asal benar-benar lupa, bukan pura-pura lupa. Kemudian luasnya rahmat Allah dalam berbuat kebaikan bagi orang yang sudah menikah, tentunya sekali lagi yang bujang miskin tidak tahu apa-apa tidak bisa dapat pahala ini, ya. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Innaka lan tunfika nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atik." Sesungguhnya tidaklah sekali-kali kamu memberi nafkah yang dengannya kamu mengharapkan wajah Allah. Semua yang kita keluarkan sedekah berharap pahala dari Allah, maka pasti kamu akan diberi ganjaran sampai sesuatu yang kau letakkan di mulut istrimu. Sepotong roti kah? Kacang kah sebutir? Gula pasir yang dipakai atau apa saja, semuanya sudah cukup menjadi ajang pahala yang luar biasa, gitu. Jadi luar biasa beban bapak, kesempatan-kesempatan beramal soleh ini sangat besar di dalam agama kita, ya. Diberikan kesempatan-kesempatan untuk melakukan amal soleh. Dalam beramal soleh, agar kita bisa mendapatkan pahala tadi semua apa yang kita sebutkan dan peluang-peluangnya, ya, butuh dua hal agar amal kita diterima. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Ikhlas artinya tulus karena Allah Subhanahu wa taala, jauh dari riya semuanya, jauh dari pujian manusia, dan juga kita mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Di halaman 57 yang kita bahas pada siang ini adalah berhubungan dengan masalah itu, beranjak daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Jadi saksi bahasan kita awal ayat dan akhir ayat, ya. Di tengah-tengahnya semua jenis-jenis perbuatan untuk menambah pahala, yaitu potongan awal ayat, sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya. Jadi di sini perintah ikhlas. Nggak boleh sholat perindah, sedekah dikeluarkan, senyum atau apa sajalah perbuatan amal hanya karena ingin dipuji oleh orang. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang lihat, nggak ada orang lihat, tetap kita kerjakan. Itu perintahnya. Kemudian di akhir ayat dikatakan sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Artinya dia menceritakan amal-amal itu, gitu kan. Jadi tidak boleh, kita harus ikhlas, baru bisa dapat pahala semua apa yang kita niatkan. Ciri orang ikhlas itu, ya, bertolak belakang sekali dengan orang yang riya. Orang yang ikhlas itu jarang sekali menceritakan amal perbuatannya, kecuali dalam keadaan darurat, orang lihat, orang nanya, beda. Sementara orang dia menceritakan walaupun tidak ada yang mau tahu ceritanya, gitu kan. Sibuk menceritakan semua apa yang pernah dia kerjakan, padahal orang lain tidak ada yang mau dengar, gitu. Nggak perlu gitu dicerita, gitu. Seperti itulah cirinya. Maka kita butuh keikhlasan. Di tengah-tengah ayat Allah menyebutkan tentang gampangnya mendapatkan pahala dari orang sekitar kita, dari kedua orang tua. Di rumah kita itu ada surga, tinggal kejar berbuat baik sama mereka, berbakti sama kedua orang tua, karib kerabat, semua yang punya hubungan rahim dengan kita. Telepon mereka, tanya kabarnya, penuhi kebutuhannya, jenguk kalau sakit, apa saja yang bisa kita kerjakan, gitu kan? Bahkan memenuhi hajat-hajat mereka walaupun kecil, mengantarnya ke sebuah alamat, belanja kebutuhannya dan segala macam hal, atau mendengarkan keluh kesah kalaupun misalnya ada sesuatu yang dia ingin sampaikan.
semua itu pahalanya sangat besar ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, dan aku memenuhi hajat satu saudaraku muslim lebih aku cintai daripada itikaf di masjid ini, ditunjuk masjid beliau selama sebulan. Begitu juga dengan anak-anak yatim, anak-anak yang meninggal ayahnya, orang-orang miskin ya, dan ini kita harus bersyukur teman-teman. Kalau kita hidup di Dubai susah cari orang miskin. Di Jakarta gampang sekali, gampangnya luar biasa gitu. Di sekitaran tuh balik kanan miskin, balik kiri miskin, banyak orang miskin. Jadi kita kesempatan cari pahala dari mereka. Tapi saya kan juga susah Ustaz. Baik, antum punya pendapatan? Punya. Minimal beli roti. Roti harga 1.500 rupiah, 2.000 rupiah, beli gorengan, bagi ke orang. Sedekah setiap hari. Berikan sesuatu. Kalau nggak bisa, nasihat yang baik misalnya. Banyak sekali peluangnya, kesempatan. Orang-orang miskin itu, peluang. Dan selalu saya ingatkan teman-teman, hilangkan sifat sombong. Memberi orang pun harus tidak boleh menyakiti hati orang yang diberikan. Kalau kaca mobil buka, semuanya kaca mobilnya kasih, senyum dengan orang, ini jarinya keluar saja. Sudah gitu 500 rupiah lagi. Bakhil. Tetangga dekat, tetangga jauh, orang kafir, orang muslim, orang dekat datang, berikan biskuit kah, berikan kah sirup kah, berikan sesuatu tetangga, kasih kepada mereka. Walaupun mereka nggak balas kita, nggak masalah. Tidak harus tunggu balasan. Dalam surah Al-Insan disebutkan salah satu ciri ahli surga adalah mereka kalau memberi, mereka berkata innama, ayat 9-nya innama, surah Insan ya, surah nomor 76, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, dan kami tidak mengharapkan menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih ya. Jadi biar tetangga kirim makanan, kita kirim makanan ke tetangga, kembalikan piring kosong nggak apa-apa. Jangan berkeluh kesah, nggak tahu terima kasih. Udah dikasih makanan piring kosong yang kembali, besok nggak usah kirim. Malaikat nggak catat lagi pahalanya. Kita tidak butuh balasan dari manusia, beri saja, gitu kan. Kemudian juga dikatakan, tentu ini kalau tetangga, ada tetangga dekat, tetangga jauh, dan pernah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau saya punya sesuatu yang saya mau berikan, tetangga mana yang saya dahulukan? Kata Nabi SAW, yang paling dekat, pintu rumahnya dari pintu rumahmu. Itu yang paling besar haknya. Dan kita sudah tahu hadis Nabi SAW yang berbunyi, Jibril terus setiap datang kepadaku selalu mewasiatkan agar berbuat baik kepada tetangga, sampai aku kira tetangga akan mendapatkan atau menjadi ahli waris, yang mendapatkan warisan. Teman sejawat, sahabat-sahabat ya, Ibnu Sabil, orang terputus jalan, dan hamba sahayamu. Semua itu kita disuruh berbuat baik kepada orang-orang, tapi dengan syarat tadi, awal potongan ayat kita ikhlas, dan juga akhir potongan ayat kita harus hindari, tidak boleh berbangga-bangga disebut-sebut ya. Kita harus teman-teman, kalau antum mau sukses dalam kehidupan ini, usahakan, kalau bisa semua bagus. Tapi kalau tidak bisa semuanya, minimal ada amal-amal tertentu tidak ada sama sekali orang tahu, antara antum sama Allah saja, sama orang itu. Lakukan itu, tidak ada yang tahu sama sekali. Satu dunia ini nggak ada yang tahu. Laki-laki sini suaminya, istrinya nggak tahu, yang istri suaminya nggak tahu. Ada yang dia bantu orang, ada ibadah tertentu, zikir yang dia baca, doa yang dia ucapkan, tidak ada yang tahu. Antara dia sama Allah SWT. Itu amal yang paling diharapkan bisa diterima oleh Allah SWT, karena tidak ada riyaknya. Kapan sudah terucapkan, sudah terekspos, syaitan buat telinga kita mendengar pujian orang, itu sudah seperti makanan putih bersih, terus sudah ditaruhin sesuatu, terbumbuhi dengan sesuatu, mulailah kotor atau berwarna lain gitu. Maka usahakan selalu ada amal-amal itu. Itu perkataan sebagian salaf ya. Mereka mengatakan, jadikanlah ada amal-amalmu hanya antara engkau dengan Allah SWT. Tidak ada yang tahu kalau engkau melakukannya gitu. Jadi kalau nyumbang apapun selalu ditanya, nah sama siapa? Hamba Allah saja. Jadi pesan sama orang yayasan itu, ingat ya, jangan ada yang tahu. Tidak boleh ada yang tahu kalau saya menyumbang gitu. Itu saja. Kalau ada yang tahu ya sudahlah. Tapi yang jelas kita usahakan ada yang betul-betul amal yang tidak ada yang mengetahuinya. Sampai para salafus saleh itu melihat teman-teman, kalau ada temannya yang sukses, misalnya dia dikenal di masyarakat, punya harta, punya keturunan, apalah macam-macam, pasti mereka saling bisik tuh. Mereka mengatakan, orang ini punya amal rahasia dengan Tuhannya. Itu yang membuat dia, akhirnya Allah SWT angkat derajatnya. Jangan teman-teman amal apapun kita kerjakan semua orang tahu. Nah,
Ada mungkin amal apa boleh buat, kayak sholat 5 waktu, hadir majelis ilmu begini, pergi haji. Orang terpaksa lihat, ya sudah. Orang kalau tidak lihat, antum lagi sholat malam, antum sedekah bantu orang miskin yang datang minta bantuan, tidak ada yang tahu antara antum dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan, masih di halaman 57 setelah ayat tadi, surah Nisa ayat 36, kata penulis, maka kepada orang yang memperbaiki hubungan dengan Allah diwajibkan untuk berbuat baik kepada sesamanya, dan berbuat baik kepada orang lain itu bisa dilakukan dengan segala sesuatu, baik dengan harta, kedudukan, ilmu dan waktu, sampai bisa dilakukan dengan ucapan yang baik. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Baqarah 83, Waqulu linnasi husna, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Juga dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Saya ulangi, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan innasyaitana yanzagu bainahum innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar, perkataan yang santun. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Surah Isra ayat 53. Ini kata sebagian ulama bisa bermakna yanzaq, ya. Dalam ayat tadi itu yang disebutkan yanzagu bainahum adalah membesar-besarkan permasalahan kecil sehingga menjadi besar. Jadi misalnya kita ribut sama seseorang atau ada clash sesuatu, maka syaitan nazak itu selalu bisik-bisikin, diingatin kata-kata yang paling menyakitkan apa yang dia ucapkan. Saya bertengkar suami istri atau teman sama temannya, supaya tidak pernah bisa baik, selalu ribut saja. Sementara hari Senin seperti ini dan hari Kamis disebutkan dalam hadis, setiap Senin dan Kamis Allah mengampuni semua orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali orang yang sedang ada pertikaian dengan saudaranya. Maka Allah berfirman, tundahlah pengampunan keduanya sampai mereka baikan, tundalah pengampunan keduanya sampai mereka baikan, terus sampai 3 kali, tundalah ya pengampunan keduanya sampai mereka baikan. Jadi syaitan nazak, dan sederhana, apapun yang dibisikkan oleh syaitan hindari, jangan diiyakan. Karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ucapan yang baik itu adalah sedekah, sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kullu yawmin tatla'u alaihi syams. Qala ta'dilu baina ithnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah. Qala wal kalimatu at-tayyibatu sadaqah wa kullu khutwatin tamshiha ila as-salati sadaqah wa tumitu al-adha 'anit tariqi sadaqah. Setiap persendihan seseorang itu harus bersedekah setiap hari di mana matahari terbit padanya. Sendi-sendi kita ini semuanya kita harus sedekahkan supaya bisa bertahan lama, gitu kan. Beliau melanjutkan sabdanya, kamu berbuat adil dalam menyelesaikan masalah antara dua orang yang bertikai adalah sedekah. Ada dua orang lagi ribut, kita coba perbaikin sampai tuntas, sedekah. Kamu menolong seseorang dengan menaikkannya ke atas kendaraannya, kita bantu naik ke unta, ke kuda, atau ke mobil, dibukain pintunya misalnya, atau mengangkatkan barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Kresek-kresek belanjaannya dibantu, gitu kan, itu adalah sedekah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapan yang baik itu pun sedekah. Jadi santun, ramah, tanya kabar orang, Assalamualaikum Pak, apa kabar? Assalamualaikum Bu, apa kabar? Kita cuma tanya kabar, ya. Kemudian kita jalan, gitu kan, hanya nyapa, itu sudah cukup sedekah. Dan setiap langkah perjalanan menuju ke masjid adalah sedekah. Setiap serta menyingkirkan sesuatu yang menghalangi jalan juga adalah sedekah. Juga adalah sedekah. Jadi kalau temukan batu, kayu, paku, potongan beling, mampir sebentar, gitu kan, kasih isyarat orang di belakang, pindahin, buang satu tempat yang aman gitu. Atau kalau buru-buru ambil, diamankan dulu di tempat kita, di kantong atau di mana, nanti kita buang di tempat yang aman, misalnya kalau terlalu ramai, ya. Maka semua itu adalah pintu-pintu kebaikan. Kata beliau, maka barang siapa memperbagi hubungan antara dia dengan Allah
dan memperbaiki hubungan antara dia dengan orang lain, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Dua kebaikan ini harus dilaksanakan untuk keselamatan hamba. Dia harus memperbaiki hubungan dengan Allah dan juga manusia. Dan Rasulullah SAW mewasiatkan hal tersebut. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada saya, ittaqillah haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Maksudnya kalau kau pernah buat dosa, sekarang kau harus ganti dengan taubat dan amal baik. Pasti ia akan dapat menghapusnya. Amal-amal salihmu sekarang akan menghapus kesalahanmu yang masa lalu. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini disebutkan hadis yang hasan, diriwayatkan Tirmidzi di nomor 1987. Hadis yang sebelumnya itu riwayat Bukhari Muslim ya. Teman-teman yang pegang buku bisa lihat footnote nomor 77. Kata beliau, maka barang siapa yang memperbaiki hubungan dengan Allah, namun membuat hubungan jelek dengan manusia, pasti amalannya akan menjadi sia-sia dan ia termasuk penghuni neraka. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abu Shuraih radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. 3 kali Nabi sumpah alaihi salatu wassalam. Qila man ya Rasulullah? Qala alladhi la ya'manu jaruhu biwa'iqah. Demi Allah tidak dihitung seseorang itu beriman. Demi Allah ia tidak beriman. Demi Allah ia tidak beriman. Lalu ditanyakan, siapa itu wahai utusan Allah? Kata Nabi SAW, yaitu orang yang tetangganya merasa tidak aman karena keburukan-keburukannya. Hadis Bukhari nomor 6016. Jadi kalau orang bisa menjaga diri dari keburukan saja, supaya jangan ganggu orang, itu sudah pahala ya, itu sudah pahala. Kita menyelamatkan orang-orang dari keburukan diri kita. Juga disebutkan di dalam hadits Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la yaqbalullahu azza wa jalla minhum sarfan wala adla, aqun wa mannan wa mukadzibu biqadar." Ada 3 orang yang perbuatannya yang fardu dan yang sunnah tidak akan diterima oleh Allah, yaitu orang yang durhaka kepada orang tua, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, dan orang yang mendustakan takdir atau ketentuan Allah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim, juga At-Tabarani tentunya. Jadi hadis ini memberikan gambaran kepada kita, sudah masyhur tentang masalah harus bakti pada orang tua, baik mereka hidup ataupun mereka meninggal, dan selalu berdoa agar Allah berikan kesempatan kita berbakti. Dan setiap kali kita mau anak-anak kita bakti, kita harus bakti kepada orang tua. Selama permintaan mereka bukan hal yang haram, penuhi saja gitu kan. Ada seorang wanita di Madinah, karena kemarin ada seorang ikhwah tanya kepada saya masalah itu. Orang tuanya suruh dia menikah sama seseorang wanita, tapi karena wanita ini dianggap masih jauh dari agama, cuma ayahnya ngotot, apakah dia harus memenuhi keinginan ayahnya atau dia menikah dengan wanita pilihannya yang bagi dia dianggap itu adalah wanita salihah, gitu kan, yang baru hijrah. Seperti apa keadaannya? Maka saya menjawab, tidak bisa. Tetap dia harus dahulukan orang tuanya. Kalau dia mau menikah sama wanita pilihannya, dia harus bisa mencari ridho orang tuanya. Karena kata Nabi SAW, ridho Allah ridhul walid wa sukhtullah fi sukhtul walid. Ridhonya Allah ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Jadi harusnya dia dahulukan. Di Madinah ada kejadian, seorang wanita salihah terkenal dengan kecantikan dan kepintarannya, akhirnya dia mau dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang laki-laki yang luar biasa jauh dari agama. Karena ayahnya pun memang masih jauh dari agama wanita ini. Ya, masih segala macam pelanggaran dilakukan gitu. Bahkan sholatnya pun sering terbengkalai. Tapi karena si wanita ini niat ingin berbakti kepada orang tuanya, dia terima lamaran laki-laki itu lalu menikah. Subhanallah, 3 bulan kemudian suaminya berubah menjadi seorang laki-laki yang sangat soleh akibat nasihat yang baik dari wanita ini. Jadi dia nasihati, akhirnya jadi sholat, akhirnya jadi berubah, ditinggalkanlah rokok, ditinggalkanlah segala macam hal, berubah keberkahan bakti kepada orang tua. Begitu juga dengan mannan, tidak boleh sebut-sebut kebaikan. Ini sudah pernah kita sebutkan kecuali beberapa keadaan. Misal keadaan pertama, pemerintah pada masyarakat. Misal pemerintah sudah membangun jembatan, bangunan, fasilitas umum, lalu pemerintah mengatakan ini tolong dijaga, saya sudah bangun, gitu kan.
Bahasa ini tidak masuk dalam mannan. Kan di sini dilarang sebut-sebut kebaikan. Tapi ini boleh disebutkan demi untuk dijaga. Kecuali kalau dia niat riak, tuh lihat ini sana saya yang bangun, tuh lihat sana saya yang bangun, dengan niat riak lain. Tapi kalau dia niatnya untuk mengingatkan agar masyarakat menjaga fasilitas ini, itu tidak apa-apa. Ya, boleh. Yang kedua, orang tua kepada anak. Jadi boleh orang tua mengatakan, misal anak durhaka, nak, ayah ibu kan sudah biayai kamu, masa durhaka begini? Maka bahasa sudah biayai kamu ini kan sebut kebaikan. Tapi boleh, karena orang tua kepada anak. Itu juga suami kepada istri. Kalau misalnya istrinya meminta naikkan nafkah lebih, lalu suaminya mengatakan, kan sudah saya kasih nafkah sekian, masa nggak cukup misalnya, dia sebutin. Di sini dia harus sebutkan, karena kalau tidak maka tidak bisa, gitu kan? Supaya memberikan kesadaran. Begitu juga dengan pemilik perusahaan kepada para pegawainya. Saya kan sudah kasih gaji sekian, saya udah kasih fasilitas ini, kenapa kerjanya nggak maksimal, misal, maka itu dibolehkan. Tapi kalau nyebut-nyebut kebaikan sini dalam arti kata memang niatnya untuk ria, bukan untuk memperbaiki keadaan orang dan seterusnya, maka itu berarti masuk dalam ancaman ini. Karena ini bahaya sekali ya. 3 golongan tidak akan diterima oleh Allah, ibadah wajib juga sunnahnya. Di antaranya tadi adalah orang durhaka sama orang tua dan orang yang menyebut-nyebut kebaikan. Dan yang ketiga adalah orang yang mendustakan takdir, memungkiri keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah teman-teman, tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Antum bertemu dengan orang, antum interaksi sama orang, bahkan terjadi penipuan, terjadi sesuatu yang kita tidak sukai pun, itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan itu dengan kemahaadilannya. Pada hari kiamat, pada saat kita lihat, kita akan mengakui semuanya sambil mengatakan bersyukur kepada Allah. Kenapa Allah kita uji kita pada saat itu dengan ini, kenapa diberikan cobaan seperti itu, kenapa dinikahkan sama si fulan, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu masalah itu. Beruntunglah orang yang selalu menerima keputusan Allah. Alhamdulillah, berarti ini yang terbaik buat saya. Alhamdulillah, berarti ini yang terbaik buat saya. Selalu saja dia menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Juga hadis yang lain dari Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu, beliau berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, ara'aita in sallaitu as-salawatil khams wa sumtu Ramadan wa addaitu az-zakata wa hajjajtu al-baita famadha li? Faqala sallallahu alaihi wasallam, man fa'ala dhalika kana ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin illa ayya iqqa walidayhi. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku menegakkan sholat 5 waktu, selalu on time, 5 waktu sholat aku kerjakan sempurna, menunaikan puasa di bulan Ramadan, dan mengeluarkan zakat serta berangkat ke Baitullah untuk haji, maka apa yang aku peroleh? Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengerjakan itu semua, maka ia akan bersama para nabi-nabi, siddiq, orang-orang yang terpercaya, derajatnya tinggi di surga. Insya Allah kita termasuk ini. Syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan bersama orang-orang saleh. Kecuali apabila ia durhaka kepada kedua orang tuanya, maka semua fasilitas itu tidak ada gunanya buat dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar nomor 25, Al-Khattabi juga nomor 1632, Al-Haythami juga sebutkan dalam Al-Majma' di jilid 8 halaman 150. Dan Imam Ahmad juga Tabarani meriwayatkan hadis ini tentunya, dan dianggap semua perawinya sahih. Dari sini kita lihat teman-teman, bagaimana kalau marahnya orang tua kita itu bisa menghalangi diterimanya amal-amal saleh. Maka bertakwa kepada Allah, baik mereka masih hidup ataupun mereka sudah meninggal. Kalau sudah meninggal, tentu ada hadis yang menjelaskan masalah itu. Ada seorang sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah, apakah masih tertinggal baktiku pada orang tuaku setelah mereka meninggal? Kata Nabi SAW, iya, engkau melanjutkan hubungan dengan orang-orang yang kau tidak akan punya hubungan kecuali melalui kedua orang tuamu. Maksudnya kerabat-kerabat, teman-temannya, silaturahim dengan mereka, jaga ukhuwah dengan teman-temannya, begitulah. Juga hadis yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Sakhr, bahwasanya seseorang berkata, ya Rasulullah, fulanatun tuzkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha walakinnaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Faqala sallallahu alaihi wasallam, hiya finnar. Qala ya Rasulullah, inna fulanatan tuzkaru min qillati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha walakinnaha la tu'dhi jiranaha bilisaniha. Faqala sallallahu alaihi wasallam, hiya fil jannah. Wahai Rasulullah, si fulana itu, maksudnya di Madinah ini ada satu wanita, orang Arab dulu kalau tidak mau sebutkan namanya dikatakan fulana.
Kalau laki-laki fulan, si fulana terkenal sekali karena sholatnya yang banyak. Tentu di sini maknanya Nabi SAW dan juga orang-orang itu tahu siapa perempuan itu, tapi mereka jaga adabnya, tidak menyebut namanya, dan begitu adab seorang muslim. Terkenal sekali ya, sholatnya yang banyak, puasa dan sedekahnya selalu banyak, akan tetapi ia suka menyakiti tetangga-tetangganya dengan lisannya, kasar kalau ngomong. Maka Rasulullah SAW bersabda, dia itu tempatnya dalam neraka. Maka Rasulullah SAW lalu ditanya lagi ya, oleh orang yang tadi, wahai Rasulullah, ada fulana, ada wanita lain yang terkenal karena sedikit sholatnya sedikit, puasanya juga jarang, sedekahnya juga jarang, akan tapi ia tidak menyakiti tetangga-tetangganya dengan lisannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, dia itu tempatnya di dalam surga. Hadis ini sahih diriwayatkan Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim, juga Ahmad. Lalu sekarang penulis coba meringkaskan poin-poin ya. Kata beliau, sungguhnya perbuatan baik itu memiliki keutamaan yang besar dan manfaat yang agung. Semua itu kembali kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Di antaranya adalah yang pertama, Allah akan memberikan kepada orang yang berbuat kebaikan itu hikmah dan ilmu. Jadi dengan antum berbuat kebaikan, Allah akan berikan antum ilmu. Gitu ya. Dimudahkan belajar dari orang atau Allah berikan dari pengalaman. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Yusuf ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma balaga asyuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan tak kala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, maksudnya Nabi Yusuf alaihissalam. Allah berikan kepadanya hikmah dan ilmu, disuruh kena kesabarannya pada saat dibuang oleh saudaranya dan seterusnya ya. Yang kedua, Allah akan meneguhkan kedudukan mereka di muka bumi. Dia subhanahu wa ta'ala berfirman dalam mengisahkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam, bahwasanya beliau berkata kepada saudara-saudaranya setelah mereka menjauh mengetahui jati dirinya, dalam surah Yusuf ayat 90, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qalu a innaka la anta Yusuf, qala ana Yusuf wa hadha akhi qad manna Allahu alaina innahu may yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Mereka berkata, jadi maksudnya saudara-saudara Yusuf, waktu sudah ketahuan ternyata Raja Mesir yang mereka datang minta bantuan itu adalah Yusuf alaihissalam. Mereka tidak sadar kalau Yusuf masih hidup tentunya. Maka mereka berkata pada saat mereka tahu Yusuf adalah adik mereka, apakah kau benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, akulah Yusuf dan ini saudaraku. Maksudnya Bunyamin, adiknya Nabi Yusuf. Karena waktu saudara-saudaranya yang jahat-jahat tadinya ini, yang pernah melakukan kejahatan maksudnya, itu mau meminta agar diberikan gandum, Nabi Yusuf kasih syarat, kalian harus bawa adik kalian Bunyamin. Kalau kalian tidak bawa, saya tidak akan kasih buat kalian. Gitu kan. Akhirnya sampai diizinkan oleh Nabi Yakub, Bunyamin ikut. Pada saat sudah tinggal bersama di istana, Yusuf memperkenalkan diri kepada adiknya Bunyamin, maka mereka pun akhirnya sudah saling kenal. Lalu kemudian Yusuf memperkenalkan diri juga kepada saudara-saudaranya. Maka dia mengatakan, mereka berkata saudara-saudaranya, apakah kamu ini benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, aku adalah Yusuf dan ini saudaraku, saya Bunyamin tadi. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Jadi jangan antum anggap sia-sia ya. Sabar tagih utang orang tidak bayar, sabar atas gangguan pasangan hidup, anak-anak, teman-teman, apalah, semua itu ada poinnya. Semua pasti di ujung itu ada sesuatu yang Allah janjikan, pembersihan dosa dan peninggian derajat. Cuma kita tidak tahu ya seperti apa Allah Azza wa Jalla memberikannya. Allah juga yang ketiga akan menambahkan kebaikannya atau pahalanya di dunia, atau Allah akan menambahkan kebaikannya, N-nya besar kata ganti Allah, di dunia kepada mereka, dan menambahkan pahala dan ganjarannya di akhirat. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat 161, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz qila lahum uskunu hadhil qaryata wa kulu minha haitsu syi'tum ragadan
Maaf, saya ulangi, wa idh qila lahum uskunu hadhil qaryata wa kulu minha haitsu syi'tum wa qulu hittatun wadkhulul baba sujada wa qulu hittatun wadkhulul baba sujadan naghfir lakum khati'atikum sanazidul muhsinin. Dan ingatlah ketika dikatakan kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini saja, maksudnya Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya di mana saja kamu kehendaki, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa kami dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, kelak akan kami tambah pahala kepada orang-orang yang berbuat baik. Sebenarnya ini kisahnya panjang ya, kisah tentang Bani Israel. Pada saat mereka disuruh masuk ke Baitul Maqdis, akhirnya mereka masuk disuruh sambil menundukkan kepala kepada Allah gitu kan. Tapi jelas yang saksi bahasan kita akhir ayat ini, bahwasanya orang yang berbuat kebaikan akan dilipat gandakan balasannya pada hari kiamat. Yang keempat, Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya, yang besar kata ganti Allah, dengan rasa takut tidak akan diterima amalnya dan juga harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Biasanya Allah akan berikan dia karunia-Nya, rezeki. Allah akan luaskan rezekinya. Dan ini menjelaskan kita juga harus beribadah kepada Allah dengan khauf dan roja. Khauf itu berarti berharap agar Allah kabulkan. Khauf itu khawatir Allah tidak terima, ya, sehingga terus saja kita merasa kurang dan selalu mau beramal, gitu kan. Karena kapan seseorang itu, kata para ulama salaf, puas dengan amal yang pernah dia kerjakan, maka dia akan menutup banyak sekali pintu kebaikan dari dirinya, dan akan membuka pintu syaitan yang terus membuat dia bangga dengan amalnya. Tapi kalau kita rasa takut, kayaknya kurang nih, terus dia perbaiki, dia berusaha berikan yang terbaik kepada Allah, rasa takut jangan sampai Allah tidak terima sehingga dia kosong dari amal solehnya hari kiamat. Dan juga roja, berharap agar Allah berikan pahala maksimal, itulah puncak ibadah seseorang. Itu tambahan saya diambil daripada ayat ini. Begitu juga dalam surah Yunus ayat 26, masih dalil yang sama di poin keempat, Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmatnya. Rahmat artinya karunia atau rezeki yang paling tinggi, puncak rezeki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyada wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhilla. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bagi orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, maksudnya surga, dan juga tambahannya. Ya, ini tambahan ada dijelaskan dalam sebuah riwayat. Nanti akan ada ya, orang-orang atau para bidadari yang berterbangan di surga, kemudian lewat di istana hamba-hamba tertentu, lalu kemudian dia mampir, lalu dia menawarkan diri sambil mengatakan, apakah ada tempat di sisimu untukku? Maka orang ini bertanya, siapa kamu ini? Dia mengatakan, kami adalah tambahan. Jadi tambahan fasilitas yang Allah berikan gitu. Bagi orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, surga, dan ada tambahannya. Tambahan dari pelayan-pelayan para bidadari tadi. Kata Nabi SAW, kalau dia tidak punya hajat, maka bidadari itu akan pergi mencari istana lain. Tapi saya yakin antum tidak akan lepaskan bidadari itu. Dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Karena orang-orang yang masuk neraka wajahnya menjadi hitam dan mengeluarkan, dan saking kotornya debu pada saat itu, maka muka mereka hitam dan penuh dengan debu yang melengket, ya. Maka ini orang yang berbuat baik, beramal soleh, jauh dari semua itu. Walaupun mereka juga ada di mahsyar, ya. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Maksudnya orang-orang yang berbuat baik tadi. Dikatakan dan al-husna dalam ayat ini maksudnya adalah surga, dan tambahan itu adalah memandang wajah Allah SWT. Ini salah satu maknanya, memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, Allah akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, maksudnya dia mau dapat pahala, masuk surga, selamat dari neraka, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami.
Dan sungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Ini juga masuk dalam maknanya kayak antum hadir pengajian begini. Niatnya mau kenal agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan panduannya. Allah akan berikan panduan. Jadi kita nanti akhirnya, oh ternyata ini kita jadi tahu, oh ternyata ini kita jadi tahu. Kita jadi dimudahkan mengamalkan. Seperti itulah. Itu juga salah satu manfaat daripada berbuat baik. Yang keenam, Allah selalu bersama dengan mereka. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah An-Nahl 128, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa, selalu patuh, dan juga selalu bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan inilah yang disebut dengan penyertaan yang khusus. Sesungguhnya penyertaan Allah atau dalam kurung ma'iyah, kebersamaan adalah ada dua macam, umum dan khusus. Adapun yang umum adalah seperti yang disebutkan dalam firman-Nya dalam surah Al-Hadid ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Jadi kebersamaan Allah dengan kita ada dua macam. Disilakan dengan ma'iyatullah. Ada kebersamaan secara umum, orang kafir, orang beriman, semua Allah bersama mereka untuk mengawasi perbuatan-perbuatannya, sebagaimana tadi dalam surah Hadid ayat 4, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Sementara ada ma'iyah khassa atau kebersamaan Allah secara khusus bersama kita, itu disebutkan dalam tadi An-Nahl ayat 128, yaitu Allah bersama dengan orang-orang beriman, orang bertakwa, dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini secara khusus, maksudnya Allah akan selalu perhatikan kepada mereka, atau perhatian pada mereka, memenuhi kebutuhan mereka, mengampuni dosa-dosanya, memandu kepada jalan yang benar gitu. Dikatakan sini maksudnya bersamamu dengan ilmu, pendengaran dan penglihatannya, dan penyertaan ini menuntut sifat takut dan hati-hati dan merasa dilihat. Sedangkan yang khusus seperti disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan penyertaan ini menuntut adanya taufik, pertolongan dan petunjuk, yang dengan itulah Nabi Musa mengingatkan Bani Israel ketika mereka melihat lautan di hadapan mereka sedangkan musuh berada di belakang mereka. Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 61 sampai ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Ketika kedua golongan itu saling melihat, Fir'aun di belakang dan Bani Israel di depan, di belakang atau di depannya Bani Israel adalah Laut Merah, maka berkatalah pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Ya, kata sebagian ulama tafsir, anak panahnya Fir'aun cukup untuk menjangkau Bani Israel. Maka Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Rabbku besertaku, kelak dia akan memberi petunjuk kepadaku. Padahal sebenarnya sudah terlihat, sudah akan dijangkau. Tapi keyakinan Musa alaihissalam kalau Allah akan menolong dan selalu bersama dengan orang-orang yang beriman. Penyertaan tersebut adalah penyertaan yang dengan itu juga Nabi Muhammad SAW mengingatkan teman beliau Abu Bakar pada saat lagi ada di gua dalam surah At-Taubah ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Al-ayat, di waktu dia berkata Muhammad SAW kepada temannya Abu Bakar, janganlah berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Ya. Di sini teman-teman, kata ulama, satu-satunya sahabat yang disebutkan persahabatannya dengan Nabi SAW adalah Abu Bakar. Karena dikatakan idz qala li sahibihi, ada istilah kalimat sahibihi. Yang ketujuh, bahwasanya Allah Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka tidak akan disebut melainkan dengan sebutan yang baik sampai hari kiamat nanti. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salamun ala Nuhin fil alamin. Inna kadzalika nadzil muhsinin. As-Saffat ayat 79 sampai ayat 80. Yang artinya kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam
Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Karena Nabi Nuh alaihissalam berbuat baik, maka Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan derajatnya. Artinya seluruh dunia mengetahui kisah Nuh alaihissalam. Begitu juga dalam surah As-Saffat ayat 109 sampai 110, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salamun ala Ibrahim, kadzalika najzil muhsinin. Kesejahteraan dilimpahkan kepada Ibrahim, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, poin yang terakhir teman-teman dalam golongan yang ketiga ini, yaitu Allah akan menebus, memaafkan segala kesalahan mereka dan memberikan pahala atas amalan-amalan mereka yang sangat baik, serta memasukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mereka bersenang-senang sesuai kehendak mereka, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Az-Zumar ayat 34 sampai 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim, dzalika jazaa'ul muhsinin, liyukaffirallahu 'anhum aswa alladhi amilu wa yajziyahum ajrahum ajrahum bi ahsani alladhi kanu ya'malun. Mereka memperoleh sesuatu yang mereka kehendaki pada sisi Rabb mereka. Demikianlah balasan orang-orang yang berbuat baik, agar Allah mengampuni bagi mereka perbuatan yang paling buruk yang mereka kerjakan dan membalas mereka dengan upah yang lebih baik daripada sesuatu yang telah mereka kerjakan. Artinya Allah akan menerima semua amal-amalnya, Allah berikan pahala maksimal dan Allah akan maafkan kesalahannya. Juga Allah berfirman bagi orang yang berbuat baik ini dalam surah Al-Mursalat ayat 43 sampai 44, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun, inna kadzalika najzil muhsinin. Dikatakan kepada mereka nanti ahli surga, dan semoga insya Allah kita termasuk ini, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan di dunia. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sebagai penutup kata penulis, maka kalian berbuatlah kebaikan, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kalian, karena sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan janganlah kehidupan dunia ini menipu kalian kamu sekalian, dan janganlah tertipu oleh tipuan-tipuan itu. Allah SWT berfirman tentang penyesalan yang akan datang pada hari kiamat nanti bagi orang yang malas sholat, bengkalekan sholat malamnya, duhanya, sedekahnya, baca Quran, majlis ilmu, semua dianggap remeh. Orang tua yang masih hidup tak pernah bakti, kesempatan haji umrah nggak mau dikerjakan, zikir lewat begitu saja, zikir pagi petangnya, padahal tidak ada kegiatan pendesak, ya. Maka Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 56 sampai 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An taqula nafsun ya hasrata ala ma faradtu fi jambillahi wa in kuntu la minas sakhirin, aw taqula law anna Allah hadani la kuntu minal muttaqin, aw taqula hina tara al-'adzab law anna li karatan fa akuna minal muhsinin. Supaya jangan ada yang mengatakan amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, sedang aku sungguh termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama Allah. Atau supaya jangan ada yang berkata, kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang yang bertakwa. Atau supaya jangan ada yang berkata ketika ia melihat azab, kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku akan termasuk orang yang berbuat baik. Artinya penyesalan di akhir. Pada saat mereka sudah melihat siksaan Allah, baru mereka menyesal tentang adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan kesempatan-kesempatan ibadah yang mereka sia-siakan. Ya, Allahu a'lam.